Qin Chen membunuh Wan Ganshizun dengan satu gerakan dan segera mengumpulkan harta yang tersimpan di tubuhnya, lalu dia mengangkat tangannya dan memasukkan sumber Wan Ganshizun ke dalam dunia kekacauan. Selama seluruh proses, Qin Chen bahkan tidak melihat orang lain yang hadir. Tindakan mengabaikan semua orang yang hadir ini segera membuat wajah banyak pria kuat yang hadir menjadi sangat jelek, dan mereka semua merasa tidak puas. Namun, Qin Chen sama sekali tidak mempedulikan pikiran mereka. Setelah dengan tenang mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh Wan Ganshizun, mata Qin Chen tertuju pada Wan Gumingzu di sampingnya, dan melihat bekas luka di mana-mana. Alis Qin Chen segera berkerut karena dia bosan dengan leluhur Wan Guming. "Wan Gu, kenapa kamu berantakan sekali? Aku memintamu untuk menjaga tempat ini untuk sementara, dan begitukah caramu menjaganya untukku?" "Tidak ada gunanya," ucap Qin Chen mendengus dingin, dan niat membunuh yang tertahan setelah membunuh Wan Ganshizun sekali lagi muncul, membuat suara yang menyedihkan di kehampaan. Leluhur Wan Guming terkejut. Apa maksud Tuan Chen? Memanggil dirinya Wan Gu. Apakah ini akan mengungkap identitasnya? Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya, dengan santai membunuh Wan Ganshizun, dan sekarang bertindak begitu mendominasi dan sombong, Wan Gumingzu tiba-tiba merasa bersemangat dan memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Tuan Chen berencana menipu dan menakuti penguasa area terlarang lainnya di sini? Begitu pemikiran ini keluar, Wan Gumingzu terkejut, bukan tidak mungkin. Sekarang mereka bertiga menghadapi penguasa area terlarang di seluruh tanah terlantar. Meskipun kekuatan Tuan Chen telah meningkat pesat setelah memasuki ruang itu, ada terlalu banyak orang kuat di sini. Jika orang-orang kuat seperti itu bergabung, tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, mereka akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Wan Gumingzu tahu betul bahwa tujuan Qin Chen datang ke dunia bawah bukanlah untuk menjadi raja di tanah terlantar ini, tetapi untuk menyelamatkan orang. Prioritas utama adalah meninggalkan tanah terlantar ini sesegera mungkin. Jika dia membunuh semua orang hadir di area terlarang ini, bagaimana Tuan Muda Chen bisa meninggalkan kawasan terlarang Laut Mati? Memikirkan hal ini, leluhur Wan Guming buru-buru membangkitkan semangatnya. Di bawah pandangan semua orang, dia berlutut di depan Qin Chen dan memberi hormat dengan ketakutan, "Kembali ke Tuan Hades, ketidakmampuan bawahanlah yang mengganggu Tuan Hades mundur. Bawahan ini bersalah atas kejahatan ini. Tolong beri hukuman pada bawahan ini." Jiwa leluhur Wan Guming gemetar dan bersujud di tanah, seperti seorang menteri menghadapi seorang kaisar yang merenggut hidup dan mati darinya, dengan ketakutan yang muncul dari lubuk hatinya. "Penguasa Hades." Gumam orang kuat lainnya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar leluhur Wan Guming memanggil Tuan Hades kepada Qin Chen, dan mata mereka berubah secara dramatis ketika mereka melihat Qin Chen. Di dunia bawah, setiap orang kuat memiliki gelarnya sendiri, dan gelar setiap orang secara alami mewakili arti khusus. Secara umum, sebagian besar orang kuat di alam tatanan abadi adalah leluhur hantu, raja hantu, dan leluhur dunia bawah. Di antara mereka, gelar penguasa makam kematian sudah sangat mengerikan. Gelar seperti itu hanya digunakan di tanah terlantar. Jika menyebar ke dunia bawah, itu mungkin menarik beberapa orang kuat. Mereka yang tidak puas akan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi orang di depannya ini sebenarnya punya gelar penguasa dunia bawah. Semua orang tersentak, dan hati mereka terguncang, dari mana asal-usul orang ini. Gelar seperti itu jauh lebih agung dari penguasa makam kematian. Setidaknya dalam ingatan mereka, tak seorang pun di dunia bawah yang berani menggunakan gelar seperti itu selama ratusan juta tahun. Terlebih lagi, orang ini sebelumnya disebut Raja Hantu Wan Gu. Apa yang sedang terjadi? Pada awalnya, mereka mengira itu adalah kesalahan lidah Qin Chen, tetapi menilai dari tindakan Raja Hantu Shenming, jelas bahwa tidak ada kesalahan lidah. Untuk sementara waktu, banyak spekulasi muncul di benak setiap orang. Hukuman. Pada saat ini, Qin Chen mendengus dingin dan berkata dengan dingin kepada Wan Gumingzu, "Aku akan menghukummu karena penjagaanmu yang buruk. Ada juga masalah Suan Gui. Aku memintanya untuk menjaga tempat ini bersama-sama, tetapi dia terjebak, sampah yang tidak berguna." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menoleh dan melihat leluhur iblis darah di sampingnya, dan berkata dengan nada menghina, "Dari mana asalmu? Kamu berani menjebak bawahanku? Cepat lepaskan, lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kursi ini mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar, jika tidak, kamu akan menjadi seperti orang sebelumnya dan mati di sini." Saat dia berbicara, tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak dengan aura yang ganas.
Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Orang ini tidak hanya membunuh Wan Ganshizun, tapi sekarang dia juga ingin membunuh leluhur iblis darah. Leluhur iblis darah memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar penguasa makam kematian di samping tiba-tiba mendengus dingin. Nada bicaramu begitu tinggi. Kamu membunuh Wan Ganshizun segera setelah kamu keluar, dan sekarang bahkan kamu ingin membunuh saudara Suesa. Apakah tanah terlantar ini milik pribadimu? Selain itu, bukan hanya saudara Suesa yang menyerang orang ini sebelumnya, tetapi juga saya dan banyak orang kuat lainnya yang hadir. Sekarang Anda ingin membunuh saudara Suesa, apakah Anda juga ingin membunuh saya dan orang kuat lainnya yang hadir? Bisakah kamu membunuhnya sendirian? Setelah penguasa makam kematian mengucapkan kata-kata ini, auranya benar-benar meledak, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak dengan auranya, seolah dia ingin membela semua orang yang hadir. Qin Chen tersenyum dingin. Begitu penguasa makam kematian membuka mulutnya, dia sudah tahu apa tujuan pihak lain. Tujuan mengucapkan kata-kata ini adalah untuk menempatkan dirinya dan penguasa area terlarang lainnya berdiri di sisi yang berlawanan. Qin Chen segera tersenyum menghina, dan kemudian melangkah dalam satu langkah. Kamu benar, Wan Gu dan Xuan Gui ini adalah bawahanku. Jika kamu berani menyentuh bawahanku, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan membunuhmu. Jadi apa yang kamu lakukan? Ucap Qin Chen tidak terpengaruh sama sekali oleh aura penguasa makam kematian, dan niat membunuhnya menjadi semakin intens, seolah-olah dia siap menyerang kapan saja, bahkan jika dia melawan semua penguasa area terlarang yang hadir. Jika sebelum memahami jantung ruang, aura yang dikeluarkan oleh penguasa makam kematian benar-benar dapat menekan sebagian dari dirinya. Namun kini ia telah menguasai sebagian kekuatan jantung ruang, meski aura penguasa makam kematian di depannya luar biasa, menurut Qin Chen, itu kalah jauh dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh jantung ruang angkasa. Terlebih lagi, ada begitu banyak penguasa area terlarang di sekitarnya yang mengincarnya. Jika dia mundur setengah langkah saja, dia akan benar-benar kehilangan momentumnya. Sungguh nada yang arogan, ucap penguasa makam kematian tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mengibarkan bendera sebesar itu, dan pria di depannya bahkan tidak memberinya wajah apapun. Pada saat ini, penguasa makam kematian terkejut dan marah, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan memberinya wajah apapun di depan begitu banyak penguasa area terlarang. Bukankah dia takut menyinggung semua penguasa area terlarang? Menurutnya, tidak peduli siapa Qin Chen, apa kekuatannya, atau apa asal-usulnya, apa yang dia katakan tadi, ditambah dengan momentum ledakan, dan di depan begitu banyak penguasa area terlarang, pihak lain seharusnya takut dan menahan diri. Dengan cara ini, dia akan memiliki keunggulan dalam hal momentum, dan juga akan menghilangkan dampak yang disebabkan oleh pembunuhan Wan Ganshizun oleh Qin Chen beberapa saat yang lalu. Namun yang tidak disangka oleh penguasa makam kematian adalah bahwa Qin Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh momentumnya, dan dia bahkan tidak sopan dalam perkataannya. Hal ini membuatnya kaget dan marah, namun di saat yang sama, ada jejak ekstasi muncul di hatinya. Oke, bagus sekali. Sepertinya kamu ingin mendominasi tanah terlantar ini dengan satu tangan. Aku sudah lama berada di tanah terlantar, dan aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Ada begitu banyak orang kuat di tanahku yang terbengkalai, bagaimana kamu bisa melakukannya sendirian? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan begitu banyak orang kuat dari tanah terlantar seperti kami dengan kekuatan satu orang. Setelah penguasa makam kematian selesai berbicara, sebelum Qin Chen dapat menjawab, sabit kematian diaktifkan olehnya. Serangkaian bayangan pedang hitam bermekaran di sabit kematian. Bayangan pedang hitam ini terhubung dalam sebuah lingkaran, dan fluktuasi energi kematian yang ditimbulkannya membuat penguasa area terlarang lain di sekitar merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Hal ini membuat penguasa area terlarang di samping diam-diam menghela nafas pada kekuatan penguasa makam kematian. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Chen, ingin melihat bagaimana tanggapannya. Kamu hanyalah orang kuat transenden tingkat ketiga tahap akhir, kamu hanya berpura-pura di sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili seluruh tanah terlantar, dan kamu berani mengaktifkan senjata di depanku, kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, lihatlah bagaimana aku akan menghancurkanmu. Ucap Qin Chen tampak menghina. Setelah mengatakan ini, sebelum penguasa makam kematian dapat berbicara, pedang karat misterius telah muncul di tangannya, dan dia menebas penguasa makam kematian. Saat ini,
Hati Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mengapa dia membunuh Wan Ganshizun begitu dia keluar adalah untuk membangun otoritasnya. Seperti dugaan leluhur Wan Guming sebelumnya, dia masih harus meninggalkan tempat terlantar ini. Jika dia ingin pergi dari sini, dia akan membutuhkan bantuan dari banyak penguasa area terlarang yang hadir. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk membunuh semua penguasa area terlarang yang hadir. Belum lagi meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, tidak mungkin baginya untuk melawan orang-orang kuat dari seluruh tanah terlantar dengan satu orang. Namun kini penguasa makam kematian sengaja membuatnya berdiri di sisi berlawanan dari penguasa semua area terlarang. Jika berhasil, bukankah ia akan jatuh ke dalam perangkap lawan? Oleh karena itu, Qin Chen tidak memberikan waktu kepada penguasa makam kematian untuk berbicara lagi. Dia hanya menebasnya dengan satu pedang, dan langkah pertama adalah kekuatan magis luar angkasa tingkat atas yang mengintegrasikan pemahamannya tentang jantung ruang angkasa. Penguasa makam kematian tidak menyangka Qin Chen akan memukulnya begitu dia berbicara, dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan sabit kematian telah dikorbankan dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya segera meluas dan menyatu menjadi cahaya pedang hitam menakjubkan yang panjangnya 10.000 kaki, menghalangi pedang karat misterius Qin Chen. Dia menggunakan pedang melengkung hitamnya untuk menyerang Qin Chen dari sisi tempat kedua serangan itu bertabrakan. Udara kematian yang ekstrim datang, dan cahaya pedang hitam yang panjangnya 10.000 meter sebenarnya memiliki kekuatan robek yang kuat. Qin Chen bahkan merasa pedang karat misterius di tangannya akan ditebas oleh cahaya pedang sabit kematian. Transendensi tahap akhir tingkat ketiga ini adalah sumber penguasa makam kematian yang mencapai tahap akhir alam tatanan abadi. Dikombinasikan dengan serangan mengerikan yang dilepaskan oleh harta karun dunia bawah tingkat atas, ini juga merupakan alasan mengapa leluhur Wan Guming takut pada penguasa makam kematian. Secara umum, tidak peduli seberapa kuat transendensi rangkap 3 tahap akhir, kekuatannya terbatas, tetapi setelah dilengkapi dengan harta karun dunia bawah tingkat atas, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial, dan itu akan menjadi beberapa tingkat lebih mengerikan daripada transendensi rangkap 3 biasa. Qin Chen tidak takut, dia bahkan mendengus dingin, dan momentumnya meledak lagi. Di bawah gelombang asal, bidang luar angkasa yang mengerikan dengan cepat memenuhi udara, dan ruang di sekitarnya bahkan memadat. Penguasa makam kematian merasa energi pedang yang dipancarkan oleh sabit kematiannya mulai melambat, dan ketika cahaya pedang hitam yang menakutkan terus menebas, sepertinya ia tertekan oleh semacam kekuatan yang menakutkan, bergetar hebat. Yang lebih mengejutkan penguasa makam kematian adalah bahwa kekosongan di sekitarnya juga dengan cepat mengeras. Pada saat ini, dia seperti serangga yang perlahan membeku dalam damar, dan menjadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Wajah penguasa makam kematian tiba-tiba berubah. Dalam medan yang menakutkan seperti itu, sabit kematiannya akan ditekan. Jika dia tidak dapat menembus bidang lawan dalam waktu singkat, sabit kematiannya akan ditekan sepenuhnya. Setelah sabit kematian ditekan, dia yang juga berada di domain lawan juga akan menjadi sangat berbahaya, dan bahkan mungkin mengikuti jejak Wan Ganshizun. Penguasa makam kematian bahkan tidak memikirkannya, namun dia sudah mulai membakar sumbernya, menanamkan semua aura menakutkan ke dalam sabit kematian. Riak energi kematian yang mengerikan segera melonjak keluar dari sabit kematian, dan kekosongan di sekitar tiba-tiba bergetar terbuka, dan penguasa makam kematian tidak bisa menahan nafas lega ketika sabit kematian membuka ruang di sekitarnya, dan pada saat yang sama dia hendak mundur. Namun, sebelum penguasa makam kematian bisa mundur, pedang karat misterius telah mengenai sabit kematian. Suara yang mengejutkan terdengar, energi kematian terbang kemana-mana, dan pedang hitam yang mencapai langit diaktifkan sepenuhnya pada sabit kematian. Aura kematian yang mengerikan menyebar ke segala arah. Namun, niat membunuh spasial yang muncul dari pedang karat misterius belum sepenuhnya dihilangkan oleh cahaya pedang. Sebaliknya, ia memotong cahaya pedang hitam yang dipancarkan oleh sabit kematian. Energi pedang pembunuh yang menembus cahaya pedang hitam langsung terbelah. Dengan raungan yang mengejutkan, baju besi mingbao di dada penguasa makam kematian langsung meledak, memunculkan garis esensi darah hitam, dan seluruh orang itu terbang mundur dengan berat. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya butuh beberapa saat. Semua orang melihat Qin Chen menghancurkan serangan penguasa makam kematian dengan satu pedang, dan langsung menerbangkan penguasa makam kematian. Mengeluarkan darah ke langit. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini,
Semua penguasa area terlarang memandang Qin Chen yang tergantung di sana dengan kaget, dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang kekerasan. Penguasa makam kematian yang tadinya begitu mendominasi dan sombong justru ditolak oleh anak di depannya. Pemandangan seperti itu memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi banyak orang kuat. Domain yang dikeluarkan orang ini benar-benar lebih unggul dari penguasa makam kematian. Mungkinkah tingkat budidaya orang ini lebih kuat dari penguasa makam kematian? Tubuhnya begitu tidak terdeteksi. Selain itu, senjata yang ada di tangan orang ini bukan hanya memblokir sabit maut dari penguasa makam kematian, tapi dia juga berhasil selamat dari konfrontasi dan dengan paksa menerobos serangan sabit kematian itu. Mungkinkah dikatakan bahwa pedang di tangan pria ini lebih mengerikan daripada sabit kematian? Tidak, detasemen puncak di tahap ketiga dari tahap akhir, ditambah senjata dunia bawah terbaik, ini. Pada saat ini, Guolong Guizu dan yang lainnya memandang Qin Chen dan pedang karat misterius di tangannya dengan mata menyipit, merasa terkejut di dalam hati mereka. Apapun dari kedua hal tersebut, sudah cukup membuat semua orang waspada. Sekarang kombinasi keduanya membuat semua orang yang hadir merasakan hati yang tenggelam, dan mereka semua memahami bahwa tanah terlantar akan segera berubah. Mereka terkejut, dan penguasa makam kematian semakin terkejut dan marah. Dia berlumuran darah dan menatap Qin Chen dengan marah. Hatinya gemetar. Dia, penguasa makam kematian yang perkasa, benar-benar dikalahkan. Selama bertahun-tahun, dia merajalela di tanah terlantar dengan sabit kematian. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Harta karun dunia bawah teratas. Gumam penguasa makam kematian menatap tajam ke arah pedang karat misterius di tangan Qin Chen di depannya. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen terlihat sangat biasa, tetapi kekuatan yang meledak sebelumnya langsung membangunkannya. Ini jelas merupakan senjata dunia bawah yang terbaik, karena harta dunia bawah biasa tidak dapat menahan kekuatan sabit kematiannya. Tuan dunia bawah itu perkasa. Ucap leluhur Wan Guming terkejut dan berteriak dengan penuh semangat. Sial, Tuan Chen terlalu hebat bukan? Sudah berapa lama sejak itu, dan kekuatan Tuan Chen benar-benar meningkat ke tingkat ini. Ini hanyalah sebuah penyimpangan. Pada saat ini, Wan Gumingzu sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen. Tidak heran bahkan Kaisar pun begitu sopan kepada Tuan Chen. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, jika diberi waktu, bukankah dia akan mampu menyapu seluruh dunia bawah? Setelah mendengar kata-kata leluhur Wan Guming, Qin Chen mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, kamu terlalu lemah, dan kamu masih punya wajah untuk mengatakannya. Menurutku kamu kalah dari siapa? Ternyata itu hanya orang ini di depanmu. Kekuatan orang ini tidak lebih kuat dari seekor semut, dan bahkan orang seperti itu pun tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimana kamu akan berada di bawah komando kursi ini di masa depan? Leluhur Wan Guming tampak sedih dan buru-buru menjelaskan, Tuan Hades, bukan hanya orang di depanku yang menyerang bawahan ini sebelumnya, tetapi juga Wan Ganshizun, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying, dan beberapa dari mereka tanpa menghormati etika bela diri. Beberapa orang mengepung bawahan ini, jika tidak, dengan kekuatan bawahan ini, bagaimana dia bisa terluka oleh penguasa makam kematian ini? Oh, Qin Chen mengerutkan kening. Di sisi lain, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, hanya merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Jika dia tahu bahwa Raja Hantu Senming memiliki latar belakang yang begitu dalam, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Pada saat ini, keduanya merasa hati mereka tenggelam. Kita akan membicarakan urusanmu nanti, setelah aku membunuh semut ini dulu. Ucap Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wan Gumingzu. Dia berbalik untuk melihat penguasa makam kematian lagi, dan dengan dingin mendengus, kamu memang punya kekuatan untuk bisa bertahan dari seranganku. Tidak heran kamu begitu sombong sebelumnya, sayang sekali itu hanya sedikit kekuatan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dariku kali ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tidak menunggu jawaban dari penguasa makam kematian. Dia mengangkat pedang karat misterius di tangannya, aura pedang pembunuh yang menakutkan sekali lagi terstimulasi. Aura pedang pembunuh ini berubah menjadi cahaya pedang hitam, langsung muncul di atas kepala penguasa makam kematian dan menghantamnya dengan keras ke arahnya. Penguasa makam kematian langsung merasakan kebencian yang sangat besar di hatinya. Dengan budidayanya, ia terbiasa sombong. Dulu, ia membunuh orang lain dengan santai. Kapan orang lain begitu menghinanya? Namun, meskipun dia kesal, dia tetap waspada di dalam hatinya.
Bahkan Qin Chen begitu menakutkan sehingga dia tidak berani gegabah. Dia bahkan tidak berani mengobati luka-lukanya. Dia langsung naik ke langit, dan sinar kematian dengan cepat berkembang dari sabit kematian di tangannya. Cahaya berkabut gelap menebas energi pedang hitam pembunuh di atas kepala. Sabit kematian meletus dengan cahaya mengejutkan yang akan menghancurkan langit. Tunggu apa lagi? Orang ini melanggar hukum di tanah terlantar kita, dan dia tidak mempertimbangkan kita sama sekali. Jika kamu tidak mengambil tindakan, setelah orang ini menyerangku, kamu pasti akan menjadi yang berikutnya. Ucap penguasa makam kematian melambaikan sabit kematian sambil meraung. Huff, beraninya kamu menabur perselisihan. Ucap Qin Chen mendengus dingin. Sebelum penguasa makam kematian dapat menyelesaikan kata-katanya, energi pedang pembunuh Qin Chen bertabrakan dengan sabit kematian, dan serangkaian raungan terdengar. Kekuatan yang mengerikan segera membuat sabit kematian yang dikorbankan oleh penguasa makam kematian bergetar terus-menerus. Energi kematian hitam di atasnya terbelah dan tersebar seperti salju yang mencair di bawah serangan mengerikan Qin Chen. Sial, bagaimana serangan pihak lain bisa begitu kuat? Gumam penguasa makam kematian terkejut dan marah. Pada saat ini, energi pedang pembunuh yang diberikan oleh Qin Chen sebenarnya mengandung garis-garis aura guntur seperti guntur gelap. Serangan mautnya sangat terkendali, dan langsung merobek bagian luar sabit kematiannya. Semua sinar cahaya jatuh di depannya. Cahaya pedang guntur hitam besar langsung muncul di depan penguasa makam kematian, membawa niat membunuh yang mengerikan. Tidak baik, gumam penguasa makam kematian ketakutan. Pada saat kritis, dia dengan panik mengaktifkan domainnya sendiri. Pada saat yang sama, dia menebas dengan sabit kematian di tangannya, dan dia buru-buru ingin mundur. Namun begitu dia bergerak, dia merasakan kekosongan di sekitarnya kembali mengeras, dan sosoknya merangkak seperti siput di dalam kehampaan yang membeku. Mau tak mau dia merasakan kebencian lagi di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun berada di tanah terlantar ini pertama kalinya dia merasa begitu dirugikan dalam pertarungan. Domain pihak lain terlalu kuat, benar-benar menyalipnya. Tanpa bantuan dari domain, efektivitas tempurnya itu tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Kamu tidak boleh terkena cahaya pedang hitam ini. Rasa krisis yang kuat membuat penguasa makam kematian melambaikan sabit kematian dengan putus asa, dan kemudian mendengar suara gemuruh. Di bawah perlawanan gila penguasa makam kematian, sabit kematiannya terletak di depannya, dan pada saat kritis, dia menyerang dengan keras ke arah cahaya pedang guntur hitam gelap. Penguasa makam kematian terkejut, dalam kepanikannya, dia hanya sempat membalikkan tubuhnya ke samping, dan energi pedang busur petir telah mengenai bahu kanannya. Dengan sekejap, darah beterbangan kemana-mana, dan penguasa makam kematian menjerit. Tangan kanannya hangus di bawah cahaya pedang busur petir, dan separuh lengannya hampir hancur karena pemotongan. Seluruh tubuhnya seperti tas kain, terbang terbalik karena malu. Saat dia dikirim terbang, Qin Chen mendengus dingin, dan tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, beberapa cahaya pedang meletus. Dia telah mengambil alih perseteruannya dengan penguasa makam kematian. Di antara begitu banyak orang yang hadir, penguasa makam kematian adalah orang yang harus dia bunuh, jadi tentu saja dia tidak akan menahan diri sedikit pun. Melihat begitu banyak cahaya pedang gelap datang ke arah wajahnya, penguasa makam kematian langsung ketakutan. Cahaya pedang hampir membunuhnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menolak kali ini ketika begitu banyak cahaya pedang muncul sekaligus? Leluhur Suesa, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiu Ying, jika kamu tidak mengambil tindakan cepat, kamu tidak akan bisa bertahan bahkan jika aku mati. Dalam krisis, penguasa makam kematian buru-buru meminta pertolongan karena ketakutan. Wajah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying berubah, dan mereka menunjukkan keraguan, tetapi mereka hanya ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, hati bergetar, dan dengan cepat bergegas menuju penguasa makam kematian. Dua aliran cahaya hitam meledak dan dengan cepat berkumpul bersama dengan penguasa makam kematian. Mereka adalah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying. Karena mereka semua tahu bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Raja Hantu Shen Ming sebelumnya. Sekarang mereka telah mengambil tindakan, mereka hanya bisa pergi ke sisi gelap. Jika tidak, ketika Qin Chen benar-benar memecahkan penguasa makam kematian, keduanya juga akan mati di tangan pihak lain. Untuk rencana ini, mereka hanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup dengan bergabung. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir seperti Wan Gan Shizun. Mereka berdua berteriak keras,
dengan wajah garang di wajah mereka, dan meninju cahaya pedang Qin Chen dengan keras. Dengan keras, leluhur hantu roh raksasa meninju, dan dalam sekejap, bayangan tinju hitam berkabut mencapai langit. Bayangan tinju ini megah dan besar, seperti bintang besar, menyapu segalanya, menekan keabadian, langsung mengenai tinju Qin Chen. Di sisi lain, hantu tua Jiu Ying juga dengan cepat mengaktifkan sumber di tubuhnya. Bayangan seperti ular spiritual hitam dengan cepat berenang keluar. Ia menjerit keras dan menabrak Qin Chen. Di atas energi pedang lainnya. Dengan bantuan leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying, penguasa makam kematian menghela nafas lega. Dia meraung, dan sabit kematian di tangannya sekali lagi menembakkan cahaya hitam yang menyilaukan, dan tiba-tiba menebasnya. Beberapa napas menakjubkan bertabrakan seketika, meledak menjadi suara gemuruh yang mengejutkan. Di mata leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying, meskipun serangan Qin Chen sangat menakutkan, seharusnya tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menahan serangan lawan bersama-sama. Namun ketika serangan mereka benar-benar bertabrakan dengan energi pedang Qin Chen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Energi pedang pembunuh hitam Qin Chen mengandung kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Di bawah energi pedang Qin Chen, serangan yang mereka berdua lancarkan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dan mereka hancur dalam sekejap. Kekuatan pembunuh dari guntur gelap menembus dengan ganas ke dalam tubuh kedua orang itu bersamaan dengan serangan mereka. Tidak baik, gumam leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying tiba-tiba terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Wan Ganshizun dan penguasa makam kematian begitu berantakan di depan Qin Chen. Serangan lawan kekuatannya begitu kuat hingga jaraknya jauh atas mereka. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan serangan itu sendiri, melainkan kekuatan unik yang terkandung dalam serangan tersebut, terutama niat membunuh yang luar biasa, kekuatan guntur gelap yang menghancurkan segalanya, dan kekuatan ruang yang tak terduga dan aneh. Kombinasi ketiga kekuatan ini sebenarnya tidak mungkin untuk dilawan berdasarkan budidaya mereka. Dalam keterkejutan dan kemarahan, keduanya buru-buru membakar asal-usul mereka sendiri dan langsung mengaktifkan pertahanan fisik mereka secara ekstrim. Dua suara ledakan terdengar. Setelah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying terkena energi pedang petir rahasia yang gelap, dua kepulan darah hitam yang indah meledak dalam sekejap, dan keduanya langsung terkena pukulan keras. Dia terbang terbalik turun, dan keduanya ada bekas pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan energi pedang Qin Chen hampir memotong separuh tubuh mereka, dan mereka jatuh secara memalukan ke dalam kehampaan. Meskipun penguasa makam kematian terluka parah, dia lebih baik menggunakan sabit kematian daripada leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying. Dia mengaktifkan sabit kematian dan menahan pukulan Qin Chen, dan sosoknya terbang mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti dengan susah payah. Dan saat dia berhenti, terjadi ledakan, dan kekosongan di belakangnya langsung runtuh, berubah menjadi aliran partikel di seluruh langit. Pada saat yang sama, seteguk darah hitam lagi muncrat dari mulutnya, yang sangat memalukan. Saat ini, penguasa makam kematian tidak terlihat semegah dulu, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan pakaiannya compang camping, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Huff, kamu benar-benar tangguh. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa memblokirnya untukmu kali ini. Ucap Qin Chen mengambil langkah maju, dan mengaktifkan pedang karat misterius di tangannya lagi, hendak membunuh penguasa makam kematian lagi. Saudara Suesa, selamatkan aku. Ucap penguasa makam kematian terkejut. Dia tidak peduli dengan wajahnya, jadi dia buru-buru berteriak dan mundur dengan kasar. Begitu penguasa makam kematian selesai berbicara, lautan darah yang besar melonjak keluar dari kekosongan di samping dan menyapu langsung ke arah Qin Chen dengan gila-gilaan. Nak, kamu ingin membunuh penguasa makam kematian. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Ucap leluhur iblis darah mendengus dingin, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Lautan darah naik dan turun, tubuh leluhur iblis darah membengkak dalam sekejap, dan gelombang darah naik ke langit. Dalam sekejap, gelombang darah ini berubah menjadi pilar langit, masing-masing mengandung kekuatan membunuh yang mencengangkan, dan akan datang dalam sekejap di depan Qin Chen. Lautan darah mengerikan dari leluhur iblis darah bertabrakan dengan domain luar angkasa di sekitar Qin Chen, menyebabkan suara retakan kehampaan. Pada saat yang sama, gelombang darah di seluruh langit seperti tentakel, meledak dengan cepat, mencoba untuk menghancurkan dan membungkus Qin Chen. Kamu ingin mati.
Ucap Qin Chen yang hendak membunuh penguasa makam kematian, tetapi dihentikan oleh leluhur iblis darah. Matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat leluhur iblis darah, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya langsung muncul dari matanya. Kamu menjebak Xuan Gui Laomo. Bukan saja kamu tidak menyerah, tetapi kamu juga benar-benar berani mengambil tindakan terhadapku. Oke, bagus sekali. Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Hanya untuk melihat apa kamu mampu dan beraninya kamu tidak menaati otoritasku. Ucap Qin Chen mengambil langkah maju, seperti Raja Dewa yang datang ke dunia, dengan kemurahan hati yang luar biasa. Saat dia melangkah maju, pedang karat misterius di depannya bergetar hebat, dan langsung diaktifkan, menebas langsung pada gelombang darah di bawah. Cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, merobek jurang terbuka di kehampaan dan langsung menebas lautan darah di bawah. Sebelum cahaya pedang ini tiba, aura ganas yang mereka pancarkan membuat leluhur iblis darah sedikit berubah warna. Sebelumnya, Qin Chen menebas penguasa makam kematian dengan pedangnya. Dia sepertinya tidak peduli, tapi nyatanya, bagaimana dia berani ceroboh. Sebelum cahaya pedang Qin Chen jatuh, leluhur iblis darah langsung membakar asal-usulnya sendiri. Lautan darah yang luas tiba-tiba melonjak hebat seperti air mendidih. Nak, ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu selama bertahun-tahun di tanah terlantar. Aku ingin melihat kemampuanmu dan berani membunuhku. Ditemani oleh raungan leluhur iblis darah, seluruh tubuhnya mengembang dengan gila-gilaan, dan lautan darah memenuhi udara dengan gila-gilaan, mengembang lebih dari beberapa kali dalam sekejap. Energi pedang Qin Chen di seluruh langit menebas lautan darah di bawah dalam sekejap. Dalam sekejap, gelombang berwarna darah di langit yang dilemparkan oleh leluhur iblis darah terpotong satu demi satu. Energi pedang menebas lautan darah di bawah, dan terlebih lagi lautan darah itu mengeluarkan garis-garis sepanjang selokan besar. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam energi pedang pembunuh Qin Chen mengamuk dengan ganas di lautan darah dalam inkarnasi leluhur iblis darah, menciptakan gelombang besar. Namun, leluhur iblis darah tidak terpengaruh secara serius. Berbeda dengan orang kuat seperti penguasa makam kematian yang memiliki tubuh fisiknya adalah lautan darah tak berujung yang ia inkarnasi. Selama lautan darah itu abadi, dia tak terkalahkan. Nak, kamu ingin membunuhku hanya dengan serangan ini. Kamu sangat delusi, lihat saja sangkar laut darahku. Ucap leluhur iblis darah menahan rasa sakit parah yang disebabkan oleh serangan Qin Chen dan meraung, darah memenuhi langit. Lautan darah naik ke langit dalam sekejap dan berubah menjadi tirai langit besar, seperti monster prasejarah yang membuka mulutnya yang berdarah dan dengan kasar menelan Qin Chen. Lautan darah melonjak, dan kekosongan tempat Qin Chen awalnya langsung ditempati oleh lautan darah yang menakutkan, menutupi seluruh tubuhnya dan menghilang. Bocah nakal, kamu telah memasuki keramba darah leluhur ini. Mari kita lihat bagaimana aku bisa menghancurkanmu dan menyaringmu menjadi nutrisi laut darahku. Ucap leluhur iblis darah meraung dengan ganas. Dalam kehampaan tempat Qin Chen awalnya, hanya ada lautan darah yang menakutkan yang menggeliat. Lautan darah ini seperti batu giling besar, mencekik dengan gila ke arah dalam. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan kekuatan yang meledak membuat semua orang mau tidak mau berubah warna. Orang itu dijebak oleh leluhur iblis darah. Sangkar laut darah terlalu mengerikan. Sekali terjebak di dalam sangkar laut darah, akan sulit untuk melarikan diri bahkan jika Anda sangat ahli. Saya tidak tahu apakah anak ini bisa selamat. Melihat pemandangan ini di depan mereka, banyak penguasa area terlarang yang hadir sedang berkomunikasi satu sama lain. Mata mereka serius dan tampak waspada, ingin mengetahui hasil akhirnya. Siapa yang lebih kuat dan lebih lemah, eksistensi yang dapat dengan mudah melukai serius penguasa makam kematian, dan leluhur iblis darah yang tubuhnya hampir abadi. Penguasa makam kematian melihat Qin Chen dijebak oleh leluhur iblis darah dan sangat terkejut. Lautan darah saudara Suesa begitu kuat sehingga bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat melarikan diri jika aku terjebak. Aku khawatir tidak mungkin untuk melarikan diri dari jebakan. Cepat obati lukaku dulu. Ucap penguasa makam kematian jelas merasa lega dan buru-buru mulai mengobati lukanya dengan tatapan suram di matanya. Di antara kerumunan, hanya Wan Gu Mingzu yang terlihat tenang. Orang itu berani melahap Tuan Muda Chen, bukankah dia meminta kematian? Pada saat ini, di lautan darah leluhur iblis darah yang tak ada habisnya, Qin Chen tergantung di sana, melihat ke dunia sekitarnya. Dia melihat lautan darah melonjak di sekelilingnya, seperti gunung yang menghambur ke arahnya.
Setiap lautan darah mengandung niat membunuh yang mengejutkan, yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Di dalam laut darah, Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, apakah dia telah memasuki lautan darah leluhur iblis darah? Tidak ada sedikit pun rasa panik di wajahnya saat ini. Ini wajar, Qin Chen telah mengalami banyak tempat berbahaya dalam hidupnya. Antara lain, ruang hampa sebelumnya jauh lebih menakutkan daripada bagian dalam lautan darah leluhur iblis darah. Bagaimana mungkin Qin Chen takut akan hal ini? Karena aku telah memasuki lautan darah, lebih baik aku menemukan Xuan Gui Laomo dulu. Mata Qin Chen berkedip, dan dia segera mengambil langkah maju, mengikuti kendalinya atas jiwa Xuan Gui Laomo, dan berjalan ke tempat tertentu di depan. Wah, beraninya kamu begitu sombong di lautan darahku. Melihat Qin Chen berjalan-jalan di dalam sangkar darahnya tanpa rasa takut sama sekali, leluhur iblis darah tiba-tiba gemetar karena marah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang kuat yang terjebak oleh lautan darahnya. Baik di dunia bawah atau di tempat terlantar ini, jumlahnya tidak terhitung. Setelah orang-orang ini memasuki lautan darahnya, yang tidak ketakutan, gemetar, dengan panik mencari cara untuk pergi, mencoba melarikan diri dari sini. Bagaimana orang bisa setenang dan sesantai Qin Chen? Di mata leluhur iblis darah, perilaku Qin Chen saat ini hanyalah penghinaan baginya. Pembunuhan darah. Mengikuti raungan leluhur iblis darah, lautan darah mengalir dengan cepat. Setiap lautan darah mengandung kekuatan korosif yang menakjubkan, melepaskan penindasan mengerikan yang menekan Qin Chen dalam sekejap. Lautan darah di langit mencoba dengan gila-gilaan merusak tubuh Qin Chen. Selain penindasan ini, ada aura domain darah yang menakjubkan, yang menekan Qin Chen dengan erat dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Hah, domain ganda. Namun, Qin Chen menunjukkan cibiran ketika dihadapkan pada kekuatan penindasan yang menakutkan ini. Orang kuat lainnya akan berjuang untuk mengatasi tekanan dari domain ganda, tetapi di mata Qin Chen, tekanan ini bukanlah apa-apa. Domain luar angkasa, ucap Qin Chen mencibir dan segera melepaskan domain spasialnya. Segera setelah domain luar angkasa Qin Chen dilepaskan, lautan darah di sekitarnya diperas dengan gila-gilaan, dan ada suara gemuruh yang konstan. Area vakum independen langsung terbentuk dalam jarak 1000 kaki di sekitar Qin Chen. Tidak peduli berapa banyak lautan darah leluhur iblis darah yang melonjak, itu bahkan tidak dapat menembus tubuh Qin Chen. Apa, leluhur iblis darah tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar? Domain apa ini? Itu sebenarnya secara langsung menyingkirkan penindasan domain gandanya, tidak peduli bagaimana lautan darahnya menyerang, itu tidak dapat menembus. Bagaimana ini bisa terjadi? Lautan darahnya mengandung 2 tingkat paksaan di alam surga dan bumi, siapa yang bisa menolaknya di alam tatanan abadi. Tapi ini, benar-benar hantu.